Oke, halo Gainers, selamat datang di di video anak Arsenal. Walaupun nama channelnya bukan nama video Arsenal tapi video Arsenal terus, yaitu namanya saya. Oke, kali ini aku bahas tentang review sedikit aja tentang Everton vs Arsenal. Ini dimana Arsenal jadi batu loncatannya Everton ya. Setelah 9 kali gak pernah menang, Everton malah menangnya di Arsenal. Oke, kita mulai dari line up dulu. Line up-nya jujur aja saya kaget kenapa, karena tiba-tiba Tierney dan Xhaka dimainkan. Walaupun Xhaka sempat cedera dan mulai kembali berlatih, saya sempat dengar kabarnya dia mulai berlatih dan itu bagus, tapi not as a starter. Oke. Kali ini kayaknya Arteta coba berjudi dengan masang lagi Tierney dan Xhaka sebagai starter. Sayangnya Aubat juga tidak dimainkan dari awal, kayaknya mengingat untuk memberi shock effect, dan sayangnya Smith Rowe nggak dimainkan karena cedera katanya, dan dimainkan oleh Gabi, dan lumayan tadi Gabi mainnya. Dan so far starting lineup tidak berubah kecuali Smith Rowe diganti Martinelli, Auba diganti Laka, terus Tavares diganti Tierney, dan Lokonga diganti Xhaka. Kita mulai dari babak pertama. Sayang sekali babak pertama itu bisa dibilang permainan terburuk Arsenal sejak comeback menang terus lawan sejak habis di Manchester City Agustus lalu gitu. Selama September, Oktober, November ini baru kali ini dia mainnya jelek banget, benar-benar paling yang terjelek lah sejak main bagus habis di Manchester City itu. Nah, itu gimana gak jelek di babak pertama, men? Itu Arsenal sama Everton ini sama-sama sering kali salah passing di tengah, sehingga kedua tim itu sama-sama kayak sulit masuk ke kotak penalti gitu. Kasarnya kedua tim ini sama-sama mengalami kutukannya Arsenal, yakni bangun serangan oke, tapi pas mau masuk ke kotak penalti itu bingung ataupun udah hilang bola duluan, makanya gampang direbut. Begitu juga dengan Everton, tapi sayangnya Everton dapat peluang, yakni ya lewat free kicknya siapa lah gitu, terus digolin sama Richarlison, tapi akhirnya offset. Dan dari Arsenal sayangnya juga bisa menggolkan dari dari Odegaard lewat crossnya Tierney, dan please gol kayak gitu tidak akan pernah bisa didapatkan Arsenal lagi, yakni gol dari crossing tapi ini langsung digolin, karena emang Arsenal nggak jago gitu seperti itu. Lalu ke babak kedua mulai lebih teratur, tapi tidak seperti permainan Arsenal yang kita kenal pas lawan Tottenham, pas lawan Aston Villa. Jauh bener dari permainan yang kita kenal seperti kedua match itu, karena menurut saya Aston Villa match ketika lawan Aston Villa itu adalah match terbaik yang pernah saya miliki, dan juga pas babak pertama pas lawan Liverpool itu yang terbaik yang dimiliki Arsenal itu, karena very rapi, pressing tinggi, jarang tak pemain dekat, bagus lah. Walaupun mungkin seperti pas masuk ke sepertiga pemain lawan masih kurang, tapi di kali ini di babak kedua walau lebih terpola, tapi masih saja sering kali gampang salah passing. Itu juga tempo permainan lebih lambat, dan juga pas kalinya masuk kotak penalti finishing buruk. Kalau misalkan finishing buruk masih oke, tapi yang sering kali yang saya kritik itu di babak kedua maupun juga babak pertama, tapi lebih katanya di babak kedua itu adalah tempo permainan lambat, karena back pass dari Tierney dan Xhaka yang sering kali telat, bahkan sampai Martinelli itu harus turun jauh ke lapangan cuma buat bantu Tierney ngerebut bola gitu, saking gitunya gitu kan. Dan juga Laka pun jarang dapat supply gitu loh. Saya sekali Laka jarang dapat supply ya, gara-gara itu gitu. Tapi patut dikasih jempol itu emang Everton, apalagi dengan Richarlison. Saya nggak tahu kenapa Richarlison bagus sekali menjadi sini, tapi harusnya kalau dia main bagus di match kali ini dia menjadi pahlawan bagi Everton di 9 laga sebelumnya yang nggak pernah menangin tuh, tapi sayangnya enggak kan. Dan juga babak pertama, kedua, dan saya tadi ngeliat kalau
teman-teman lihat dari sejak Tavares masuk itu lebih bervariasi di sisi kiri gitu, nggak back pass. Dan juga dari sisi apa namanya, dari Aouar masuk nggak ada perubahan, tapi sejak adanya Nketiah masuk itu saya ngeliat ada mulai sedikit peningkatan untuk Nketiah, karena dia tidak bermain sebagai striker kalian tapi sebagai semacam sayap, dan dia lebih manfaatkan skillnya gitu dan kecepatannya buat mengancam. Dan itu menurut saya kedepannya Edi kalau mau dimainkan di sisi kiri aja, karena dia sedikit ada perkembangan situ. Dan apalagi yang saya mau, Dan kesimpulannya dari ini, semoga Arteta belajar kalau dia bisa memanfaatkan Tierney sama Xhaka, tapi sebagai sisa persap, sama mereka nggak mau ngerubah ke apa sih, ke kemalasan mereka buat passing ke belakang terus gitu. Dan ini Arteta harus mempersiapkan next lawan West Ham dan Wolves yang lagi lumayan, mereka nggak bagus-bagus amat tapi masih lumayan di 5 laga ke depannya sebelum ketemu City nanti di awal Januari. Dan saya harap semoga Arteta berubah lah, maksudnya kayak sadar gitu. Dan saya lihat Arteta nih mulai gampang lebih sadar, dan Martin kalau misalkan Auba jelek dia gantikan gitu, dan misalkan Smith Rowe jelek digantikan sama Laka gitu. Dan saya harap Arsenal lebih itulah Arteta ini khususnya lebih karena taktiknya udah oke sebenarnya, cuman kalau pemilihan pemain yang nggak bagus, you're not going nowhere gitu. Oke, sekian dari saya Vero. Tetap semangat Gunners menjalani hari kalian. Cus.